Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqamati ala siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat hadir di Masjid Al-Hidayah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan tersebut, untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan segala bentuk jual belimu, tinggalkan segala bentuk aktivitasmu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu orang-orang yang mengetahui. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang dapat memenuhi panggilan tersebut. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua, keluarga kita, sampai yaumil qiyamah nanti. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada manusia agung yang paling santun tutur katanya, yang paling baik akhlak budi pekertinya, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua berada di barisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang singkat ini Al-Fakir berwasiat kepada diri Al-Fakir sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita berusaha dan berupaya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena hanya dengan modal ketakwaan itulah kita akan meraih kebahagiaan hidup, kesuksesan baik di dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini kita dapat meraih maqamah mahmuda, tempat yang tertinggi, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Karenanya tidak bosan-bosannya kita harus berusaha dan berupaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri kita sendiri juga terhadap keluarga yang berada pada naungan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam khutbah singkat ini Al-Faqir ingin menyampaikan satu nasihat dari seorang kekasih Allah yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Beliau bukanlah seorang nabi ataupun rasul, tetapi seorang kekasih Allah yang diabadikan namanya dalam Al-Quran dan menjadikan suatu pelajaran bagi kita semua orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya dan dia menasehatinya atau memberikan pelajaran kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekali-kali menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah suatu perbuatan kezoliman yang sangat besar. Ini pelajaran yang pertama yang Allah inginkan kepada kita sebagai orang tua, kepada anak-anak kita, yaitu menanamkan akidah yang benar, keyakinan yang sahih, dan kita harus bisa menjaga anak-anak kita daripada perbuatan musyrik, perbuatan yang menyekutukan Allah. Karena inilah ajaran yang paling pertama dan paling fundamental dalam agama Islam, yaitu bagaimana kita mempertuhankan Allah yang esa dan tidak mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Karenanya wajib bagi kita sebagai orang tua untuk bisa mengajarkan, mendidik putra-putri kita untuk bisa memiliki keyakinan yang benar dan akidah yang sahih. Karena perbuatan musyrik atau syirik atau mempersekutukan Allah adalah dosa yang paling besar, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima atau tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya,
Dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa mempersekutukan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang berikutnya, setelah kita menanamkan akidah yang benar atau tauhid yang sahih kepada anak-anak kita, pelajaran yang berikutnya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masur. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya dalam keadaan derita di atas derita atau kepayahan di atas kepayahan. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya dalam masa 2 tahun. Anishkurli wali walidayk, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadaku kamu semua akan dikembalikan. Pelajaran yang kedua adalah kita mengajarkan kepada anak-anak kita supaya memiliki rasa hormat dan bakti kepada kedua orang tua. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena mengajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang tahu akan bersyukur dan berterima kasih, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga kepada kedua orang tua. Orang tua memiliki makom yang tertinggi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyebutkannya Allah dalam Al-Quran, setelah bersyukur kepadaku, kata Allah, hendaklah kamu bersyukur kepada orang tua. Karena ini adalah agar manusia menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Dalam sejarah banyak dijelaskan betapa seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia mendapatkan maqam mahmuda atau tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah kita mengetahui nama Uwais Al-Qarni, seorang anak yang begitu bakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Sampai-sampai bukan hanya manusia yang di bumi, tetapi seluruh malaikat yang di langit sangat menghormati daripada kedudukan Uwais Al-Qarni. Ini didapat karena dia sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki rasa bakti atau jadi anak-anak yang saleh. Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus nilai pahalanya, salah satunya adalah waladun salihun, anak yang soleh, yad'u lahu, yang selalu mendoakan orang tuanya dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beruntunglah seseorang yang telah mampu mendidik putra-putrinya sehingga putra-putrinya menjadi anak-anak yang memiliki rasa sayang terhadap orang tuanya. Ini juga mungkin tentunya harapan kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah berbaring di alam barzakh, doa dan kasih sayang Allah akan selalu meliputi kita
dengan sebab lantunan doa yang selalu dipanjatkan oleh putra-putri kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para jamaah, untuk membentuk anak yang saleh memang membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Karenanya kita selalu memohon kepada Allah supaya kita dikaruniakan keluarga dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga di dalam sejarah banyak dikisahkan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dalam sejarah kita tahu yang namanya Alqamah, seorang sahabat yang selalu aktif berjihad bersama Rasulullah SAW. Tetapi di akhir hayatnya hampir saja dia mati dalam keadaan kufur, tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadah karena dia durhaka terhadap kedua orang tuanya. Pantaslah kalau Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa ridallahu fi ridal walidain. Keriduan Allah itu terletak pada keriduan kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah juga berada di atas kemurkaan kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah kemampuan untuk bisa mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan selalu mengirimkan doa ketika kita sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian nasihat yang berikutnya Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-17. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Nasihat yang keempat, yang ketiga yang Luqmanul Hakim sampaikan kepada putra-putrinya. Ya bunayya aqimis sholah, wahai anak-anakku, dirikan sholat. Kita sebagai orang tua untuk membentuk anak-anak yang soleh tentunya butuh pengorbanan, butuh bimbingan dari kita sebagai orang tua. Salah satunya adalah kita selalu mengingatkan untuk memerintahkan kepada anak-anak kita untuk mendirikan sholat. Sholat adalah amalan yang sangat fundamental di dalam Islam, karena ia merupakan cerminan daripada agama seseorang. Ketika anak-anak kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu tanpa kita perintah, itu tandanya kita sebagai orang tua telah berhasil mendidik anak-anak kita. Tetapi apabila sebaliknya, maka kita mungkin harus banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, serta memohon perlindungan serta taufik hidayahnya supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang mampu mendirikan sholat. Karena Nabi SAW mengingatkan bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agamanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian nasihat yang selanjutnya adalah wa'mur bil ma'ruf, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu mengajak untuk berbuat baik. Kemudian wanha 'anil munkar,
dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wasbir ala ma asobak. Dan nasihat yang kelima adalah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu bersabar ketika mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inna zalika min azmil umur. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk perkara-perkara yang penting. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, 5 nasihat dari Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Luqman. Semoga kita sebagai orang tua dapat mengamalkannya dan mengajarkannya kepada putra-putri kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina warhamhum. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighuna manazilal abrar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidhatina min ahlil ilmi wal khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wat tughyan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما